Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bunda yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan anak-anak bunda selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Tetap menjaga prokes ya, dengan tetap tinggal di rumah saja. Kali ini masih bersama Bunda Kiki, kita akan belajar pembelajaran kelas 4. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, budaya bangsaku yang beragam. Pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah anak-anak bunda menonton video pembelajaran, anak-anak bunda dapat menemukan gagasan pokok pada wancana. Anak-anak bunda juga dapat mengenal keberagaman suku budaya di Indonesia, serta anak-anak bunda dapat mengidentifikasikan sumber bunyi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak bunda yang soleh dan soleha, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun, tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib untuk mensyukurinya. Perbedaan itu tidak membuat kita saling terpecah belah, tapi justru saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Berikut adalah bacaan tentang teks keberagaman budaya Indonesia. Ayo kita baca sama-sama. Buka bukumu halaman 2 dan 3 tentang Festival Budaya Nusantara. Pada hari Sabtu, Salman bersama Jono, Susan, Ika, dan Tigor berkunjung ke Festival Budaya Nusantara. Festival ini diadakan di Taman Mini Indonesia Indah dan dilaksanakan selama 6 hari dari hari Senin sampai Sabtu. Setiap daerah menampilkan keberagaman budaya, baik tarian, makanan, pakaian adat, maupun senjata tradisional. Mereka memulai kunjungannya pada gerai Sumatera Barat. Ketika memasuki gapura pameran, mereka disambut dengan tari piring. Tari ini diperagakan oleh penari wanita untuk berbagai acara, seperti pernikahan dan pesta. Di dalam gerai juga dipamerkan miniatur jam gadang, jam yang aslinya berasal dari Bukit Tinggi. Terakhir, mereka mencicipi makanan khas Sumatera Barat, yaitu rendang. Rendang terbuat dari daging sapi yang dimasak dengan santan serta memiliki cita rasa khas pedas. Pada gerai Sulawesi Selatan, Jono dan Tigor mencoba untuk lebih mengenal budaya Sulawesi Selatan. Di sana, mereka mengenal bahasa Bugis yang merupakan salah satu bahasa Sulawesi Selatan. Mereka melihat badik yang merupakan senjata tradisional Bugis. Lalu, mereka melihat baju bodo, baju tradisional dari daerah tersebut. Mereka tidak lupa mencicipi makanan khas Sulawesi Selatan, yaitu coto Makassar. Makanan ini dibuat dari organ dalam sapi yang direbus dalam waktu yang lama. Sementara itu, Salman, Ika, dan Susan melihat kesenian reog Ponorogo di gerai Jawa Timur. Reog adalah kesenian budaya berupa topeng berbentuk kepala singa yang biasa dikenal dengan nama singa barong. Rekaman karapan sapi juga ditampilkan di gerai ini. Karapan sapi merupakan perlombaan sapi yang berasal dari Pulau Madura. Tak ketinggalan, mereka bertiga juga mencicipi rujak cingur, makanan khas daerah Surabaya. Tak lama kemudian, azan zuhur berkumandang. Mereka bergegas menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Setelah selesai sholat, mereka melanjutkan kunjungan ke gerai-gerai lainnya. Setelah selesai berkeliling,
Salman dan teman-teman menyadari betapa beraneka ragamnya budaya yang ada di Indonesia. Mereka semakin bangga menjadi anak Indonesia. Keragaman yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Allah yang patut kita syukuri dan jaga. Anak-anak Bunda, wacana terdiri atas beberapa paragraf. Jadi setiap paragraf itu juga terdiri dari beberapa kalimat. Nah, setiap paragraf memiliki satu kalimat utama yang berisi gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan atau teks. Jadi, ya, dalam teks itu, dalam bacaan itu pasti ada gagasan pokoknya. Nah, selain itu, ada juga namanya gagasan pendukung. Apa gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung merupakan pengembangan dari gagasan pokok. Nah, sekarang kita akan mencari gagasan pokok dari teks yang kita baca tadi. Nah, sekarang kita lihat paragraf pertama, ya, dari Festival Budaya Nusantara. Paragraf pertama dalam teks Festival Budaya Nusantara adalah sekarang kita akan mencari gagasan pokok pada wacana Festival Budaya Nusantara. Oke, pada paragraf pertama kita baca dulu. Ya, untuk mencari gagasan pokok, kita harus membaca dengan seksama teks yang akan kita cari gagasan pokoknya, ya. Kita baca dulu paragraf pertama. Pada hari Sabtu, Salman bersama Jono, Susan, Ika, dan Tigor berkunjung ke Festival Budaya Nusantara. Festival ini diadakan di Taman Mini Indonesia Indah dan dilaksanakan selama 6 hari, dari hari Senin sampai Sabtu. Setiap daerah menampilkan keberagaman budayanya, baik tarian, makanan, pakaian adat, maupun senjata tradisional. Nah, dari teks ini kita lihat kalimatnya ada berapa? Ada 3, kita lihat di titiknya ya. Nah, ada 3. Kalimat pertama itu pada hari Sabtu, Salman bersama Jono, Susan, Ika, dan Tigor berkunjung ke Festival Budaya Nusantara. Ini jadi intinya kalimat pertama itu nama-nama tadi berkunjung ke Festival Budaya Nusantara. Festival ini diadakan di Taman Mini Indonesia Indah dan dilaksanakan selama 6 hari dari hari Senin sampai Sabtu. Nah, kalimat kedua ini masih menjelaskan kalimat pertama, yaitu Festival Budaya Nusantara. Oke, artinya kalimat kedua termasuk dalam gagasan pendukung. Yang ketiga kita lihat, setiap daerah menampilkan keberagaman budayanya, baik tarian, makanan, pakaian adat, maupun senjata tradisional. Kalimat ketiga juga termasuk pendukung. Jadi kalimat pertamanya, gagasan pokoknya adalah pada hari Sabtu, Salman bersama Jono, Susan, dan Tigor berkunjung ke Festival Budaya Nusantara. Oke, itu gagasan pokok paragraf kedua. Sekarang kita lihat yang tadi adalah paragraf pertama. Sekarang kita akan melanjutkan ke paragraf kedua. Paragraf kedua, mereka memulai kunjungannya pada Gerai Sumatera Barat. Nah, masuk ke Gerai Sumatera Barat. Ketika memasuki gapura pameran, mereka disambut dengan tari piring. Kita lihat ya, paragraf kedua ini, kalimat pertamanya mereka memulai kunjungan pada Gerai Sumatera Barat. Artinya ceritanya yang ini tentang Sumatera Barat. Kalimat kedua, ketika memasuki gapura pameran, mereka disambut dengan tari piring. Nah, kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama. Dari sini saja kita sudah bisa mendapatkan gagasan pokok paragraf kedua. Apa itu? Mereka memulai kunjungan pada Gerai Sumatera Barat. Mudah kan anak-anak Bunda mencari gagasan pokok paragraf? Nah, sekarang anak-anak Bunda lanjutkan ya. Tulislah gagasan pokok tentang Festival Budaya Nusantara pada bagian halaman 5. Nah, tulis gagasan pokoknya saja ya. Dilanjutkan untuk paragraf 3, 4, dan 5. Selanjutnya, anak-anak Bunda, setiap daerah itu memiliki alat musik. Nah, alat musik itu menghasilkan bunyi.
Perhatikan percobaan berikut ini. Ujung penggaris diletakkan di meja, lalu kita getarkan. Maka setelah digetarkan, penggaris menghasilkan bunyi. Sumber bunyi adalah benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Semakin besar getaran benda, bunyi yang dihasilkan semakin kuat. Tidak semua bunyi bisa didengar oleh telinga manusia. Bunyi yang bisa didengar manusia adalah bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang mempunyai getaran 20-20 Hz. Anak-anak Bunda, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku budaya dan memiliki alat musik juga. Nah, sumber bunyi juga dihasilkan dari alat musik daerah. Di antaranya sebagai berikut, yaitu kendang tifa. Alat musik ini harus dipukul supaya menghasilkan bunyi. Kecapi, alat musik petik. Alat musik ini harus dipetik agar ada getaran di dalamnya dan menghasilkan bunyi. Seluang, alat tiup. Alat musik ini harus ditiup agar udara di dalamnya bergetar dan menghasilkan bunyi. Angklung, alat musik getar. Alat musik ini harus digerakkan agar ada getaran dan menghasilkan bunyi. Selain itu, ada juga alat musik sasando. Nah, sasando adalah alat musik yang berasal dari Pulau Roti, Nusa Tenggara Timur, NTT. Sasando adalah alat musik tradisional NTT yang cukup terkenal di Indonesia maupun di dunia. Hampir mirip dengan kecapi atau harpa, cara memainkan sasando adalah menggunakan kedua tangan untuk memetiknya. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku budaya. Mari kita mengenal suku di Indonesia. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Rumah adat. Rumah adat suku Minang adalah yang sangat khas disebut sebagai rumah gadang. Rumah orang Minang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atapnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut juga sebagai rumah begonjong. Suku Minang memiliki alat musik. Alat musiknya yaitu rabab, merupakan alat musik gesek dari Sumatera Barat. Rabab mirip biola, mulai dari bentuknya dan cara memainkannya. Rabab dimainkan dengan cara digesek menggunakan alat khusus sehingga menimbulkan suara yang indah. Alat musik ini sering digunakan dalam berbagai acara khusus, acara hiburan rakyat. Rendang merupakan makanan khas Minang. Rendang adalah daging yang diolah menggunakan rempah dan juga santan, kemudian dimasak dalam waktu yang cukup lama. Suku Manado. Suku Manado atau suku Minahasa merupakan suku asli di Sulawesi Utara dan sebagian besar mendiami kota di Manado. Suku ini juga menyebut dirinya sebagai orang Kawanua. Rumah adat suku Manado. Rumah panggung atau wale merupakan tempat kediaman para anggota rumah tangga orang Minahasa di kota Manado, di mana di dalamnya digunakan sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Rumah panggung zaman dahulu dimaksudkan untuk menghindari serangan musuh secara mendadak atau serangan binatang buas. Makanan khas Manado. Makanan khas Manado yaitu tinutuan atau dikenal juga dengan sebutan bubur Manado. Merupakan makanan khas orang Manado, Sulawesi Utara yang paling terkenal. Di hampir semua tempat kita bisa menemukan kuliner yang satu ini. Alat musik dari suku Manado adalah kolintang. Kolintang dimainkan dengan cara dipukul. Suku Sasak. Suku Sasak adalah suku bangsa yang mendiami Pulau Lombok dan menggunakan bahasa Sasak.
Sebagian besar suku Sasak beragama Islam. Suku Sasak memiliki bahasa daerah sendiri yang disebut sebagai bahasa Sasak. Bahasanya hampir sama dengan bahasa Sumbawa dan Bali, dua pulau yang berada di sisi kanan dan kiri pulau itu. Makanan khas Lombok yaitu ayam taliwang dan pelecing kangkung. Rumah adat yaitu Balai Lumbung. Gendang balek atau gendang besar merupakan alat musik tradisional suku Sasak. Gendang ini dimainkan dipukul secara berkelompok. Suku Sunda. Suku Sunda adalah kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa, Indonesia, yaitu Jawa Barat. Makanan khas dari suku Sunda diantaranya adalah lotek, serabi, combro, misro, serabi oncom, peyem, combro, dan lain-lain. Rumah khas Sunda diantaranya jolopong, parahu, kumurep, julang, ngapak, badak, hawai, capit, gunting. Alat musik dari suku Sunda yang terkenal adalah angklung yang dimainkan dengan cara digerakkan. Selain itu, ada juga seruling yang terbuat dari bambu yang dimainkan dengan cara ditiup. Anak-anak bunda yang soleh dan soleha, Indonesia terdiri dari banyak keanekaragaman. Hal ini Allah ciptakan untuk kita agar saling kenal mengenal. Allah tuliskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menegaskan persamaan kedudukan manusia. Dalam ayat itu disebutkan bahwa yang menjadi perbedaan bukanlah kekayaan yang dimiliki atau asal-usul suku bangsa. Yang menjadi pembeda adalah tingkat ketakwaan. Diwujudkan dari baiknya hubungan manusia kepada Allah dan kepada sesamanya. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk membanggakan kekayaan keturunan atau suku. Oke anak-anak bunda, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bunda dapat mengerti dan memahami pembelajaran kita. Mari sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jaga selalu sholat dan kesehatanmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.